Selamat datang dalam kuliah online pendidikan Pancasila. Pada hari ini kita akan membahas sebuah materi tentang demokrasi Indonesia. Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintah demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Kita tahu bahwa di dalam sejarah kehidupan manusia, banyak sekali sistem pemerintahan yang pernah terjadi di dalam pemerintah-pemerintah yang pernah berkuasa di dunia. Kita bisa melihat seperti negara yang pernah berkuasa pada saat Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Kita bisa melihat seperti negara Inggris, seperti negara Prancis. Mereka menggunakan sistem monarki absolut. Dan apa yang kita lihat bahwa masyarakat terjadi perpecahan saat itu. Dan sistem-sistem yang lain seperti tirani, aristokrasi, oklorasi, oligarki pernah diterapkan dalam beberapa dekade pemerintahan yang ada di dunia. Tapi hasilnya adalah masyarakat melaksanakan perlawanan. Kita kenal seperti Piagam Magna Carta, kita mengenal for freedom, kita mengenal revolusi industri di Prancis, kita mengenal revolusi Amerika Serikat. Itu adalah perlawanan-perlawanan yang terjadi akibat sistem pemerintahan yang tidak tepat untuk digunakan. Nah, karena itu pada saat ini hampir semua negara menggunakan sistem demokrasi. Kita akan pelajari bagaimana sistem demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa atau kata Yunani kuno yang terdiri dari demos dan kratein, yang artinya rakyat dan pemerintahan. Kalau melihat dari KBBI, demokrasi adalah sebuah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruhnya rakyat turut memerintah. Ya. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln pernah berkata bahwa demokrasi adalah of the people, by the people, for the people. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, demokrasi adalah di mana masyarakat atau warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintah melalui wakilnya yang dipilih. Bagaimana dengan demokrasi yang ada di Indonesia? Demokrasi yang ada di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut buku Ahmad Sanusi tahun 2006, pilar demokrasi Indonesia di dalam Undang-Undang 1945 adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan kecerdasan, berkedaulatan rakyat, dengan rule of law, dengan pembagian kekuasaan negara, dengan hak asasi manusia, dengan peradilan yang merdeka, dengan otonomi daerah, dengan kemakmuran, dan keadilan sosial. Jika kita bandingkan dengan buku USIS 1995, pilar demokrasi berdasarkan Pancasila adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak minoritas, jaminan HAM, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Jadi kita bisa melihat di sini, 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 45 adalah seperti yang ada di layar. Tetapi yang menjadi keunikan daripada demokrasi Indonesia adalah menurut dari pendapat USIS dan Sanusi, hampir semua terdapat kesesuaian. Hanya saja terdapat satu perbedaan, yaitu terdapat demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah sebenarnya kekasan demokrasi Indonesia. Ya. Jadi kekasan demokrasi Indonesia itu terletak pada teodemokrasi. Demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal yang tidak terdapat dalam demokrasi liberal atau universal adalah demokrasi yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maksud dari demokrasi Pancasila adalah
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai, diwarnai, disemangati, dan didasari oleh Pancasila itu sendiri. Atau demokrasi Pancasila dengan kata lain adalah demokrasi yang menerapkan kelima sila dari Pancasila itu sendiri. Dan demokrasi Pancasila juga merupakan demokrasi yang bersumber dari tata nilai dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Bagaimana sistem demokrasi di Indonesia itu sendiri? Sistem demokrasi di Indonesia itu bersumber dari beberapa sumber. Menurut catatan Muhammad Hatta, ada 3 sumber yang menjadi landasan demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah sumber nilai dari demokrasi desa. Demokrasi desa itu terdiri dari cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Nah, kita akan melihat 3 unsur ini dalam kehidupan budaya Indonesia. Seperti kita tahu bahwa gagasan demokrasi dalam cerita mitos ungkapan daripada salah satu suku di Indonesia yaitu orang Minangkabau, mereka mengatakan bahwa bulat air di Pembulu, bulat kata di Mufakat. Artinya apa? Segala sesuatu harus dimusyawarah bersama. Sementara kalau kita melihat di dalam adat orang Jawa, ya, mereka melakukan duduk berjemur di muka keraton bila ingin mengungkapkan persoalan di depan raja. Ini adalah cerita atau mitos ungkapan daripada suku budaya itu, budaya Jawa. Nah, selanjutnya Hatta menjelaskan bahwa rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan, kelima dasar demokrasi rakyat masa lalu ini dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial yang dijadikan dasar pemerintahan Indonesia merdeka di masa mendatang. Ini kita dapat melihat dalam buku Latif tahun 2011. Nah, yang kedua, menurut Muhammad Hatta bahwa sumber nilai demokrasi Indonesia itu berasalkan dari Islam atau dari ajaran Islam itu sendiri, tauhid. Contohnya kita melihat dulu sebelum kedatangan Islam, Melayu mempunyai prinsip Melayu pantang membantah. Tetapi setelah Islam mulai masuk, budaya Melayu mulai berubah. Ada pepatah Melayu mengatakan bahwa raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disangga. Nah, ini adalah filosofi-filosofi yang mulai masuk ketika Islam mulai memasuki budayanya di dalam negara Indonesia. Dan yang menurut beberapa pandangan lagi, seperti di dalam buku Wertham 1956, nilai-nilai Islam inilah yang mendorong perlawanan kaum pribumi terhadap sistem kasta baru yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial. Menurut Soekarno sendiri, pengaruh Islam di Nusantara membawa transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis. Bahkan pandangan Hatta mengatakan bahwa stimulus Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan kebangsaan kita. Sumber yang ketiga yang mempengaruhi nilai-nilai demokrasi Indonesia adalah sumber nilai yang berasal dari Barat. Ya, kita tahu bahwa demokrasi itu berasal dari sejarah Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kita kenal ada para pakar filsuf-filsuf yang terkenal seperti Aristoteles, Plato, dan lain-lain sebagainya. Lalu pada abad sampai ke-11 kita tahu bahwa pemerintahan Yunani mulai bergeser kepada pemerintahan Romawi. Dan abad pertengahan di Eropa mengalami sistem pemerintahan yang sangat otoriter sekali. Dan akhirnya demokrasi modern pun berkembang. Kita kenal masa-masa pencerahan, ada para pemikir-pemikir filosof-filosof seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, ya, mereka menuangkan ide-ide tentang demokrasi-demokrasi modern. Dan hal inilah yang pada akhirnya dibawa oleh kolonial Eropa ke Indonesia. Sehingga Indonesia sendiri dalam menjalankan demokrasinya bersumber dari demokrasi rakyat, ajaran Islam itu sendiri, dan sosiodemokrasi dari Barat. Segala keragaman ideologi yang dikembangkan, yang bercorak keagamaan maupun sekuler, semuanya memiliki titik temu dalam gagasan-gagasan demokrasi. Dan kesemuanya itu menolak individualisme. Inilah yang
dapat akhirnya dan bisa diterapkan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Di mana kita bisa lihat postur demokrasi kita dalam bernegara? Kita dapat lihat di dalam konstitusi kita. Kita bisa melihat bahwa Undang-Undang Dasar 45 sudah beberapa kali mengalami perubahan, ya, dan sudah beberapa kali juga mengalami amandemen. Jadi demokrasi konstitusional kita adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Disinilah terjadi pergerakan dari demokrasi Indonesia itu sendiri. Kita bisa melihat implementasi demokrasi yang sangat cukup khas di Indonesia. Kita bisa melihat bahwa lembaga DPR atau mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh masyarakat untuk mewakili suara rakyat. Ya, mereka sendiri mempunyai fungsi, wewenang, dan hak. Seperti fungsinya memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Mereka membuat undang-undang bersama presiden, menyusun anggaran, melakukan pengawasan. Sementara mereka juga mempunyai hak, ya, rakyat mempunyai hak, yaitu hak interpelasi, ya, meminta keterangan kebijakan dari setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka juga boleh melakukan hak angket, hak melakukan penyelidikan, dan mereka juga bisa melakukan hak menyatakan pendapat, ya, atas setiap kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Bahkan wewenang dari DPR sendiri atau rakyat itu sendiri, mereka bisa mengajukan usul pemberhentian presiden, ya, mempertimbangkan kepada presiden, memberikan pertimbangan. Mereka juga bisa melakukan persetujuan atas RAPBN dan Perpu dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa melihat postur demokrasi Indonesia itu adalah melalui lembaga daripada DPR itu sendiri. Yang terakhir, setelah kita pelajari tentang demokrasi yang ada di Indonesia, bagaimana pandangan saudara tentang perkembangan demokrasi reformasi saat ini? Mungkinkah demokrasi Pancasila bisa bertahan di era digital 4.0 hingga ke depan? Silakan Anda berdiskusi. Terima kasih.